Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Suhari dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas 3D dengan NIM 23821201146. Saya akan mengerjakan tugas akhir semester MK Usul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah dan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi LC MAG. Saya di sini akan menjelaskan tentang dalalah yang tidak jelas beserta kaitan-kaitannya. Dalalah secara bahasa adalah bentuk masdar simai dari kata dalla yadullu dalalatan. Kata dalla diartikan dengan abana atau menjelaskan. Maka dalalah berarti menjelaskan sesuatu dengan tanda. Kata dalla juga diartikan dengan hada atau menunjukkan. Nah, Abdul Wahab Kholaf itu menyebutkan dan menjelaskan pada buku usul fiqhnya adalah nas-nas yang tidak jelas dalahnya ialah sesuatu yang tidak menunjukkan terhadap apa yang dikehendakinya dengan sifatnya itu sendiri. Akan tetapi pemahaman maksudnya itu tergantung pada sesuatu yang kharij atau bersifat eksternal. Nah, dalalah yang tidak jelas ini itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama al-khafi, yang kedua al-mushkil, yang ketiga al-mujmal, yang keempat al-mutasyabih. Yang pertama al-khafi. Al-khafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Al-khafi adalah lafal yang menunjukkan makna arti secara jelas dari lafal aslinya. Akan tetapi dalam menerapkan arti, makna pada sebagian satuannya mengandung ketidakjelasan dan kesamaran. Contoh dari lafal al-khafi yaitu yang pertama kata as-sariq, artinya itu pencuri, yang maksudnya itu mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kemudian diterapkan pada sebagian satuan maknanya seperti kata pencopet, korupsi, pencuri barang-barang di dalam kuburan. Nah, kata ini mengandung makna yang samar sehingga membutuhkan penelitian yang mendalam dan ijtihadnya para ulama. Pencopet lebih bermakna mengambil barang orang lain secara terang-terangan. Perbedaan dengan pencuri adalah pencopet memiliki keberanian sehingga ia lebih khusus untuk penamaannya. Sedangkan yang mencuri harta mayit dengan menggali kuburannya dan secara sembunyi-sembunyi itu sedikit sekali orang yang menjadikannya yaitu sebagai pencuri karena ia mencuri harta yang tidak ada kepemilikan dan penjagaannya. Kemudian yang kedua tingkatannya yaitu al-mushkil. Al-mushkil secara bahasa adalah ketidakjelasan, kekacauan, dan kesamaran. Menurut ulama usul sendiri, al-mushkil adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami sampai ada dalil lain yang menjelaskannya. Nah, ulama usul sendiri itu menjelaskan al-mushkil ialah lafal yang bentuknya itu tidak dapat menunjukkan kepada artinya, bahkan harus ada qarinah atau penunjuk dari luar yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud daripadanya itu. Nah, contoh dari lafal al-mushkil ini yaitu pada kata quru dalam Al-Quran itu. Nah, kata quru ini mustarok antara haid dan suci. Terdapat kesulitan dalam memahami kata quru ini. Apakah itu adalah haid atau suci? Nah, mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah itu berpendapat quru ini adalah haid dengan merujuk pada hadis iddatul amanati haidotani dan tidak ada perbedaan antara budak dengan wanita merdeka dalam hal iddah ini. Nah, hikmahnya dari ini itu hikmah pentasyri'an iddah. Hikmah dalam kewajiban iddah di atas wanita di atas itu yang dimaksudkan yaitu wanita yang ditalak ialah mengetahui kebersihan rahimnya yang ada di dalam tubuh itu dari kehamilannya. Sedangkan yang memberitahukan hal ini adalah haid, bukan suci. Dan yang ketiga yaitu al-mujmal. Al-mujmal dalam bahasa adalah global atau terperinci. Mujmal adalah lafal yang tersembunyi.
maknanya itu tersembunyi dengan kesamaran lafaznya sendiri. Tidak akan mengetahuinya kecuali dengan penjelasan. Tidak juga memahaminya tanpa adanya korina atau petunjuk yang menjelaskan makna dari lafaz tersebut. Nah, al-mujmal ini ada 3 macam. Yang pertama, mujmal mufassir. Yang kedua, mujmal muskil. Yang ketiga, mujmal mushtarik. Nah, sebab-sebab al-mujmal ini ada 3. Yang pertama, adanya istirok tanpa adanya korina, seperti lafaz tuan atau majikan. Yang kedua, keasingan lafaz dalam bahasa seperti kalimat al-qari'ah, al-haqqah. Yang ketiga yaitu kekurangannya makna lugawi terhadap makna istilah syar'i seperti lafaz sholat, zakat, dan ribah. Nah, contoh dari al-mujmal ini yaitu kata-kata yang khusus dari Al-Quran mengenai hukum taklifinya yang berbentuk mujmal, sehingga memutuskan hukum dan menjelaskan ketentuan-ketentuannya harus dengan sunnah. Perintah sholat, seperti misalnya suatu perkara yang mujmal dan penjelasannya itu dengan sunnah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, hukum mujmal ini tidak boleh mengamalkannya sampai maknanya itu jelas kembali pada aslinya dengan penjelasan syariat lain yang sejelas-jelasnya. Jika belum ada penjelasan secara jelas, maka mujmal itu mengandung muskil dan mujtahid akan memisahkan mujmal dari muskilannya. Nah, dan tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan yang keempat, al-mutasyabih. Al-mutasyabih secara bahasa diambil dari kata at-tasyabuh yang berarti ketidakjelasan, kesamaran, atau kekacauan. Secara istilah sendiri, al-mutasyabih adalah lafal yang tersembunyi maknanya dan tidak ada jalan untuk mengetahui makna tersebut dan tidak termungkin tercapai oleh nalar pikiran akal ulama sekalipun dalam menerangkan kata tersebut. Tidak didapatkan juga pentafsiran atau penjelasannya itu di dalam Al-Quran atau As-Sunnah dari Al-Hadith. Nah, contoh dari kalimat mutasyabih yaitu seperti awal surat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat pertama Alif Lam Mim, dan ayat-ayat awal yang pendek-pendek itu yang berada di dalam Al-Quran itu, kalimat dan kata itu tidak ada yang mengetahuinya dan hanya Allah yang mengetahui arti dari kata tersebut. Nah, huruf-huruf abjad yang terpotong-potong tersebut pada permulaannya itu sebagian surat tidaklah mungkin menunjukkan dengan sendirinya terhadap maksudnya, dan Allah tidaklah menafsirkan apa yang dikehendakinya dari huruf itu, dan Allah yang hanya mengetahui maksud dan arti dari huruf-huruf tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.